Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih melanjutkan lagi materi kita yang baru. Bab kali ini sudah kita masuk bab baru. Bab kita adalah mengenai tentang matrik. Langsung saja Ibu jelaskan. Yang dimaksud dengan matriks adalah susunan bilangan. Jadi ada susunan bilangan dalam bentuk baris dan kolom. Biasanya dilambangkan dalam huruf kapital. Kemudian dalam matrik itu ada yang disebut dengan ordo. Ordo adalah banyaknya baris pada matrik dan kolom pada matrik, ya. Jadi ordo itu disebut dengan ukuran baris dikali kolom. Itu yang disebut dengan ordo. Jadi matrik ini harus memiliki ordo. Kalau dia tidak memiliki ordo, dia tidak bisa disebut dengan matrik. Jadi yang pertama, matrik itu memiliki baris dan kolom. Ordo itu adalah baris dikali kolom. Jadi pada saat kita menyebutkan matrik, itu yang harus kita perhatikan adalah barisnya dulu. Kita sebut dulu barisnya, baru kita sebut dengan kolomnya. Lanjutnya adalah kolom. Maka ordo itu biasa kamu kenal dengan baris dikali kolom. Ibu tulis B dikali K, baris dikali kolom. Nah sekarang kita lihat contoh matrik nih. Contoh matrik. Tadi disebutkan kalau matrik itu biasanya dilambangkan dalam huruf kapital. Ibu tulis di sini. Ibu memiliki matrik. Matrik ibu sebut dengan matrik A. Kemudian ibu memiliki ordo, memiliki elemen yang ada di matrik A. Misalnya matriknya itu adalah 1, 4, kemudian min 2, min 3. Nah dari matrik A ini kita tentukan dulu ordonya. Ordonya adalah baris dikali kolom. Baris itu yang mendatar. Jadi kalau ibu tulis baris pertama ini 1, 4 ini disebut dengan baris pertama. Baris pertama, kemudian yang ini disebut dengan baris yang kedua. Nah, jadi baris yang pertama itu terdiri dari elemen. Elemennya apa saja? Elemen angkanya adalah angka 1 dan angka 4 itu berada pada baris pertama. Kemudian pada baris kedua itu elemennya adalah min 2, min 3. Apa sih elemen itu? Adalah anggota pada matrik. Pada matrik A ini memiliki anggota 1, 4 berada di baris pertama. Kemudian di baris kedua elemennya adalah min 2 dan min 3. Itu adalah baris kedua dari elemen-elemennya. Nah sekarang tadi dikatakan kan baris dan kolom. Setelah kita menentukan baris, kita kan disuruh menentukan ordo. Kita tahu nih sudah barisnya ada berapa? 2. Kita tulis barisnya 2. Sekarang kita tentukan kolomnya. Kolomnya yang mana? Kolomnya itu yang tegak lurus. Nah ini ibu tulis kolom nih. Ini kolom yang pertama. Yang ini adalah kolom yang kedua. Elemen yang ada pada kolom pertama itu terdiri dari angka 1 dan min 2. Kemudian elemen yang ada di kolom kedua adalah 4 dan min 3. Ya, ini adalah kolom. Ini adalah kolom. Jadi kalau ditanya ordo, maka ordo matrik A itu adalah 2 dikali 2. Barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Biasa ordo itu ditulis di pojokan. Jadi kalau ibu tulis di sini ya, ini contohnya. Tadi ibu tulis lagi kembali, matrik A kita adalah 1, 4, kemudian min 2, min 3. Ordonya itu di pojokan sini. Nanti ada tulisannya 2, titik 2. Kita tidak perlu menulis kali di sini karena titik itu menunjukkan kali. Jadi di sini ordonya 2 dikali 2. Itu untuk matrik A. Matrik A memiliki ordo 2 dikali 2. Terdiri dari elemen pada baris pertama itu 1 dan 4. Pada baris kedua itu elemennya min 2 dan min 3. Kemudian kolom pada matrik A, kolom pertama itu 1 dan min 2. Kolom pada matrik A di kolom keduanya adalah 4 dan min 3. Sehingga ini bisa ibu tulis seperti ini. A pada baris pertama angka 1. Ya, pada baris pertama, kolom pertama berarti A11. A11 itu angkanya sama dengan 1. Karena 1 ini berada di baris pertama, kolom pertama. Kalau ditanyakan lagi misalnya A21, berarti dia berapakah elemen yang ada di baris kedua, kolom pertama. Kita lihat baris kedua, ini baris pertama, ini baris kedua. Baris kedua berarti ada angka min 2 dan min 3, tapi dia mengatakan di sini baris kedua, kolom pertama, berarti kolom pertama ini.
Berarti angka yang berada di baris kedua kolom pertama itu angkanya min 2. Bagaimana dengan A22? Ini maksudnya elemen yang ada di baris kedua kolom kedua. Baris kedua 1, 2. Berarti di sini antara min 2 dan min 3. Tapi dia mengatakan kolom kedua. Ini kolom pertama, ini kolom kedua. Berarti angkanya min 3. Berarti elemen yang berada di baris kedua kolom kedua adalah min 3. Jadi ini menunjukkan letak elemen pada matrik. Oke, lanjut misalnya contoh lagi. Jadi kalau ditanya matrik A ini memiliki ordo 2 kali 2. Sekarang ibu punya lagi matrik B. Matrik B ibu adalah 3 min 2 1 5 kemudian min 4 3. Nah, dari sini kalian bisa melihat berapakah ordo pada matrik B. Kita lihat lagi. 3 min 2 ini adalah baris pertama. Kemudian ini baris kedua, ini kemudian adalah baris ketiga. Ini kolom pertama, ini kolom kedua. Jadi kalau ditanya ordo dari matrik B kita tadi ya, ordonya adalah 3 dikali 2 karena kolomnya ada 2. Ini 3 baris, 1 2 3. Kemudian kolomnya ada 2. Berarti ordonya 3 dikali 2. Kalau ditanya berapakah elemen yang ada pada B 23? Matrik B berada di baris kedua kolom ketiga. 1 2. Berarti di G berada di sini. Maaf, ini kolom kedua, bukan kolom ketiga karena kita tidak memiliki 3 kolom, kita hanya memiliki 2 kolom. Baris kedua kolom kedua 1 2, ini baris kedua kolom kedua 1 2, berarti ini 5. Jadi elemen yang ada di baris kedua kolom kedua adalah 5. Nah, misalnya ditanya lagi baris ketiga kolom kedua, baris ketiga 1 2 3, kolom kedua, maka kolom keduanya di sini 3. Berarti baris ketiga kolom kedua itu angkanya 3, elemennya adalah 3. Nah, itu adalah contoh-contoh dari matrik. Selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis matrik. Jenis-jenis matrik itu terdiri, jenis-jenis matrik kita ini yang ibu sampaikan cukup 5 saja jenis-jenis matrik. Yang pertama matrik 0. Matrik 0 itu semua elemennya itu bernilai 0. Ini kita memiliki matrik A. Matrik A kita sama dengan ordonya 2 dikali 2. 2 baris, 2 kolom. Berarti matrik 0 ini semua elemennya angkanya 0. Yang kedua matrik baris. Disebut dengan matrik baris karena dia hanya memiliki 1 buah baris. Kalau kalian lihat, ini kan barisnya ada 1 saja. Ordonya berapa? Ordonya barisnya 1, kolomnya 4. Ini kolom nih turun ke bawah 1, 2, 3, 4. Maka ordonya 1 dikali 4. Dia hanya memiliki 1 buah baris, maka disebut dengan matrik baris. Sekarang kita langsung lanjut matrik yang ketiga, matrik kolom. Kolom berarti dia hanya memiliki 1 buah kolom. Nih, 1 kolom aja turun ke bawah ya. Jadi kalau ditanya untuk matrik A berapakah ordonya? Ordonya adalah 3 dikali 1. Lihat ini barisnya 1, 2, 3. Kan kalau menyebutkan ordo baris dulu disebut 3. Kemudian kolomnya hanya 1. Berarti 3 dikali 1. Itu adalah matrik kolom. Kemudian matrik persegi sekarang. Matrik persegi itu baris dan kolomnya sama. Kita lihat di sini. 1, barisnya dulu ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 baris. Kemudian kolomnya juga ada 4. 1, 2, 3, 4. Berarti dia memiliki ordo 4 dikali 4. Lanjut. Sekarang yang nomor 5 tentang matrik identitas. Matrik identitas ini kalian lihat bentuknya. Kita lihat diagonalnya. Di sini kan kalau dilihat berapa sih ordo dari matrik identitas ini? Ordonya adalah ada 3 baris dikali 3 kolom. Barisnya 3, kolomnya juga 3 dikali 3 itu adalah ordo dari matrik identitas. Nah, kalian lihat ini diagonalnya nih. Nah, ini diagonal.
Nah, jadi matrik identitas itu memiliki elemen utamanya adalah 1, sedangkan elemen yang lainnya adalah 0. Ini 0, ini 0. Jadi, matrik identitas itu diagonalnya 1, yang lainnya adalah 0. Elemen-elemen yang lainnya adalah 0, elemen diagonalnya adalah angka 1, ya. Nah, selain jenis-jenis matrik tersebut, juga kita akan ketemu dengan yang disebut dengan transpos matrik. Apa sih transpos? Biasanya kita lambangkan, misalnya tadi ini A nih, matrik A. Nanti ada A transpos, kita pakai dia pangkat tulisannya barusan T. T itu transpos. Apa sih transpos itu? Meletakkan baris, baris berubah menjadi kolom, begitu juga sebaliknya, ya. Nah, itu yang dimaksud dengan transpos. Misal kita memiliki matrik A kita itu adalah 4-3, kemudian 2, 1. Ini kan kalau Ibu bilang ini ordonya adalah 2 dikali 2. Jika dia meminta A transpos, maka kita rubah dianya. Baris yang pertama kan 4-3. Nah, elemen ini kita rubah menjadi kolom. Berarti kolom kan tegak lurus. 4-3. Tadi ini dia mendatar. Sekarang kita jadikan dia kolom menjadi tegak lurus. Berarti yang pertama, baris pertama jadi kolom pertama. Sekarang baris yang kedua kamu jadikan kolom kedua. 2-1. Berarti dia jadi kolom 2-1. Inilah yang dimaksud dengan transpos. Dia tidak akan merubah ordo. Karena ordonya ini kebetulan ordonya persegi, jadi tidak merubah ordo 2 dikali 2. Hanya yang berubah elemennya, tidak lagi 4-3, 2-1, tetapi menjadi 4-2-3-1. Karena baris tadi kita rubah menjadi kolom, baris kita rubah menjadi kolom. Itu yang dimaksud dengan transpos matrik. Nah, kalau sudah, kita masuk kesamaan matrik. Kesamaan matrik. Apa sih yang dimaksud dengan kesamaan matrik? Kesamaan matrik itu jika dua matrik dikatakan sama apabila memiliki ordo sama. Nah, tetapi kita lihat lagi, tidak semua ordo sama itu disebut dengan kesamaan matrik, ya. Nah, untuk mengetahui apakah matrik-matrik ini memiliki kesamaan, maka kita lihat dulu contoh seperti ini. Ini Ibu memiliki matrik A. Matrik A Ibu adalah baris pertama 1, 4, baris kedua adalah -2, -3. Kemudian sama dengan di sini ada, karena disebut kesamaan maka dia harus sama dengan. Jadi matrik A harus sama dengan B. B kita di sini adalah -3, -2 pada baris pertama elemennya, kemudian pada baris kedua elemennya 4, 1. Kalau kalian lihat di sini matrik A itu memiliki ordo 2 dikali 2. Matrik B juga memiliki ordo 2 dikali 2. Tadi dikatakan kesamaan matrik itu jika memiliki ordo yang sama. Selain memiliki ordo yang sama, elemennya juga harus sama. Nah, kalian lihat di sini, matrik A, elemen yang ada di baris pertama kolom pertama angkanya 1. Sementara di matrik B, pada baris pertama kolom pertama itu angkanya -3. Sehingga ini tidak bisa disebut dengan kesamaan matrik karena elemen yang berada di matrik A dan matrik B itu tidak sama. Ini tidak sama matrik, ya. Jadi ini bukan kesamaan matrik, bukan kesamaan matrik ya. Yang A sama dengan B ini bukan kesamaan walaupun memiliki ordo yang sama. Sekarang kita lanjut soal yang kedua. Ada matrik C dan matrik D. Sama memiliki 2 dikali 2 juga nih. Matrik C-nya ordonya 2, matrik D 2 dikali 2, matrik D-nya juga memiliki ordo 2 dikali 2. Tapi kita lihat lagi. Pada baris pertama kolom kedua itu angkanya 4 nih. Sementara ini kan harus sama. Jadi elemen yang berada di dalam matrik itu yang seletak ini nih. 4 dan -2 ini kan memiliki letak yang sama, berada di baris pertama kolom kedua. Ini juga berada di baris pertama kolom kedua. Maka disebut dengan elemen yang seletak. Karena elemennya seletak, maka harusnya angkanya juga harus sama. Karena elemen yang seletak ini tidak sama, maka dia bukan kesamaan matrik, ya. Nah, lanjut lagi sekarang nomor 3. Ibu memiliki 2 matrik, yaitu matrik E dan matrik G. Nah, matrik E dan matrik G ini kita belum menentukan apakah dia sama. Kenapa? Karena ada variabel atau elemen-elemen yang ada di variabel ini belum diketahui. Elemennya ini 1. Ini kan yang seletak ini seletak nih. 1 seletak dengan A-2. 4 ini seletak dengan 2B.
min 2 ini seletak dengan C. Kemudian min 3 ini seletak dengan min 3. Nah, dari sini kalian bisa melihat elemen yang berada di baris kedua, kolom kedua ini memiliki nilai yang sama. Min 3 pada matrik E itu sama dengan min 3 pada matrik G. Ini karena dia seletak, angkanya sudah sama. Berarti untuk mengatakan dia kesamaan matrik, kita harus kondisikan dia sehingga menjadi elemen-elemen yang sama. Mulai kita dari sini dulu. Ini kan seletak nih. 1 sama dengan A dikurang 2. Nah, ini sini 1 sama dengan A dikurang 2. Ini kita mencari berapa sih nilai A-nya? Nah, nilai A-nya adalah 1 sama dengan A dikurang 2. Turun A-nya, angka kalian pindahkan ke ruas yang memiliki angka. Ini kan angka 1 nih. Ini sini angka 2. Pindahkan dianya. Dari sini operasinya min atau pengurangan. Kalau dia pindah ruas menjadi penjumlahan, berarti 1 tetap turun. Kemudian angka kita pindahkan dari ruas ini ke sebelah sini menjadi ditambah sama dengan A. Maka A sama dengan 3. Ketemulah nilai A-nya sama dengan 3, ya. Kemudian lanjut lagi, apalagi yang belum diketahui? B. 4 sama dengan 2B. Terus lagi 4 sama dengan 2B. Maka B ini kan perkalian. Jadi turun 4-nya, B-nya pindah, jangan dikurang karena dia perkalian. Kita pakai per pembagian. Jadi B sama dengan 4 dibagi 2. Maka B sama dengan 2. Lanjut lagi, setelah yang di atas, kita lihat lagi yang di sini nih. Di baris kedua, min 2 sama dengan C. Min 2 sama dengan C, maka nilai C sama dengan min 2. Nah, kalau kalian ingin melihat apakah ini kesamaan matrik, kita masukkan lagi sekarang. E sama dengan 1, kemudian di sini 4, kemudian di sini min 2, di sini min 3. G sama dengan, tadi A sudah diketahui, berapakah A-nya? A-nya 3. 3 dikurang 2, kemudian 2B. B-nya berapa? B-nya adalah 2 dikali 2. Kemudian C-nya berapa? Min 2. Kemudian di sini adalah min 3. Nah, sekarang kalau kalian lihat lagi 1, 4, min 2, min 3 itu yang untuk matrik E-nya. Kemudian matrik G-nya 3 dikurang 2 sama dengan 1, 2 dikali 2 sama dengan 4. Kemudian ini sudah min 2, kemudian ini juga sudah min 3. Nah, kalian lihat, maka matrik E sama dengan matrik G. Kenapa sama? Karena elemen yang seletak itu angkanya sama. 1, 1, 4, 4, min 2, min 3, min 2, min 3. Nah, sementara untuk hari ini kita sampai pada contoh kesamaan matrik baru 1 ya, kesamaan matrik yang Ibu berikan contoh. Nanti ada lagi contoh-contoh kesamaan matrik yang lain. Kita bertemu minggu depan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Kemudian kalau keluar rumah harus mengikuti protokol kesehatan. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.